Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Silviani, NIM 2108205023. Saya dari kelas akuntansi syariah 3A. Pada video ini saya akan membahas mengenai akuntansi biaya bahan baku. Pengertian biaya bahan baku. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, bahan baku adalah semua bahan baku meliputi semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut. Lalu menurut Hanggana, bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. Dalam sebuah perusahaan, bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting karena menjadi model terjadinya proses produksi sampai hasil produksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam membuat suatu proses barang dari hasil produksi. Bahan baku bagi perusahaan sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan proses produksi, karena bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Untuk itu, dalam pemilihan bahan baku harus benar-benar diperhatikan, karena mempengaruhi faktor kuantitas dan kualitas produk. Jika bahan baku yang diperoleh memiliki kuantitas dan kualitas yang baik, maka akan memperlancar kegiatan proses produksi dan perusahaan akan mampu menghasilkan produk dengan mutu yang memuaskan. Selanjutnya, jenis-jenis bahan baku. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan suatu bahan pokok utama yang dimana biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal membeli bahan pokok langsung akan sangat berkaitan erat dengan barang produksi yang dihasilkan. Lalu yang kedua, bahan baku tidak langsung atau bahan pokok pendamping. Bahan baku tidak langsung merupakan suatu bahan yang ikut berperan ke dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi, tetapi bahan ini tidak secara langsung terlihat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Pembahasan selanjutnya mengenai metode pencatatan biaya bahan baku. Untuk mencatat biaya bahan baku, ada beberapa metode yang biasa digunakan oleh para pengusaha. Beberapa cara dan metode perhitungan bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus yakni semua bahan baku di gudang diberi tanda khusus. Tanda ini berisi harga pokok per satuan ketika membeli bahan baku tersebut. Pembelian bahan baku dengan cara satuan tentu berbeda dari harga bahan baku gudang. Hal itu harus dipisahkan. Dengan begitu, setiap pemakaian bahan baku pun dapat diketahui harga pokok per satuannya. Metode ini paling banyak memakan waktu karena sesuai namanya identifikasi khusus, maka setiap unit bahan baku harus diidentifikasi berapa harga pokok pembeliannya. Yang kedua, metode FIFO atau first in first out. Seperti namanya, first in first out yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah yang digunakan dalam perhitungan. Metode FIFO cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, metode LIFO atau last in last out.
LIFO artinya adalah yang masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Anggapannya, harga pokok satuan dari bahan baku yang terakhir masuk ke gudang akan dipakai untuk menentukan besaran harga pokok dari bahan baku yang pertama kali digunakan produksi. Dengan demikian, harga pokok per unit dari bahan baku yang dipakai dihitung atau ditetapkan berdasarkan harga perolehan dari pembelian bahan baku yang terakhir. Yang keempat adalah metode average atau rata-rata. Dalam menetapkan harga pokok rata-rata, biasanya digunakan metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan metode LIFO. Yang terakhir, metode biaya standar. Dalam metode biaya standar, bahan baku yang digunakan dibebankan dengan suatu biaya taksiran yang ditetapkan di awal, yaitu pada awal periode akuntansi. Taksiran dari harga pokok per unit ini ditetapkan atau dihitung secara ilmiah yang melibatkan unit-unit organisasi yang terkait dengan unit fisik produk dan harga bahan baku. Pembahasan yang terakhir mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Jika harga jual sisa bahan rendah, biasanya tidak dilakukan pencatatan jumlah dan harga sampai saat penjualannya. Tetapi jika harga jual sisa bahan itu tinggi, maka perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Lalu yang kedua, produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang baik. Lalu masalah yang terakhir tentang produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sekian pembahasan materi mengenai akuntansi biaya bahan baku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.